Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, nasta'inu billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah pagi ini mulai kitab kita insyaallah akan membahas sebuah kitab, yakni kitab yang sangat bagus untuk kita khususnya kaum muslimah, yaitu kitab yang berjudul Nasihati lin Nisa. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang ditunjukkan untuk para wanita yang ditulis oleh Ummu Abdillah bin Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Insyaallah. Dan sebelum saya berbicara tentang isi kitab ini, maka alangkah baiknya kita mengenal dulu sosok dari muallif atau dari pengarang kitab ini. Masya Allah. Beliau, teman-teman, adalah Ummu Abdillah, putri dari Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Dan perlu kita ketahui, Masya Allah, Syekh Muqbil ini, teman-teman, beliau adalah seorang ulama, Masya Allah, yang beliau berasal dari Yaman. Beliau Syekh Muqbil bin Hadi bin Qaidah Al-Hamdani Al-Wadi'i, Masya Allah, jadi beliau dari kabilah Al-Wadi'i. Dan beliau, Masya Allah, adalah seorang alim, di mana, Masya Allah, beliau sosok yang Masya Allah menjadi teladan bagi ahlu sunnah, karena banyaknya para thalabul ilmi dari berbagai macam negara datang untuk menimba ilmu kepada beliau, Masya Allah. Dan beliau, teman-teman, Masya Allah, memiliki banyak sekali karangan-karangan, kitab-kitab, Masya Allah. Dan beliau juga, Masya Allah, sangat menyukai di bidang dakwah, Masya Allah. Kemudian beliau juga sangat mencintai para thalabul ilmi, Masya Allah. Bahkan Syekh Muqbil bin Hadi, beliau sangat bersemangat berdakwah di jalan Allah. Kesibukan beliau itu setiap hari mengajar dan menulis, Masya Allah. Mengarahkan murid-muridnya, memberikan nasihat kepada murid-muridnya dari seluruh penjuru dunia, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, sayang sekali kepada murid-murid beliau. Subhanallah. Di para ulama, kita tahu seperti Syekh Muqbil, seperti Syekh Utsaimin, mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat sayang kepada murid-muridnya, Masya Allah. Dan subhanallah, para ulama itu mereka adalah orang-orang yang tawadhu, Masya Allah. Tidak menyombongkan diri dengan murid-muridnya. Sangat dekat dengan murid-murid beliau, Masya Allah. Dan beliau, Syekh Muqbil rahimahullah, pernah memberikan sebuah pesan kepada kita para penuntut ilmu. Kata beliau, di antara pesan beliau yang beliau sampaikan ketika sedang mengajar murid-murid beliau, kata beliau, kesulitan yang sesungguhnya yang terbesar, kata Syekh Muqbil, dalam menimpa diriku, itu adalah ketika tidak lagi Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan, Masya Allah. Ketika Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah harus menghadapi para penentang-penentang sunnah, karena memang kita tahu bahwasanya tempat tinggal Syekh Muqbil rahimahullah di sana itu banyak sekali dihuni oleh orang-orang Syiah. Dan subhanallah, peperangan di Yaman saat ini, kondisi di Yaman yang sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan, itu berasal dari orang-orang Syiah, yang mana mereka itu sampai kondisinya membubarkan para thalabul ilmi. Subhanallah. Jadi teman-teman, bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih hidup di Indonesia, dengan dimudahkannya kita menuntut ilmu. Kita mau cari ilmu apa saja saat ini di Indonesia itu mudah. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan rasa aman. Masya Allah. Saya masih ingat dengan seorang anak kecil, seorang anak putri yang saat ini, orang Yaman yang saat ini berada di Yogyakarta. Saya masih ingat dengan perkataan dia, ketika dia mengatakan bahwasanya dia masih teringat dalam ingatan dia, masih kecil anaknya, katanya waktu sekolah menuntut ilmu, terus di tengah-tengah sedang menuntut ilmu itu tiba-tiba ada perang ada suara tembakan, ada suara bom. Akhirnya dia langsung lari dan sampai detik ini sekolahnya belum dibuka lagi. Subhanallah. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat. Dengan dimudahkannya kita belajar. Jangan sampai kita bermalas-malasan untuk mendatangi majelis ilmu. Jangan sampai kita bermalas-malasan untuk belajar ilmu sebelum kesempatan belajar itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi semakin kita
bersyukur kepada Allah, maka semakin Allah tambah nikmatnya. Masya Allah. Jangan sampai kita itu kehilangan kesempatan menuntut ilmu, baru kita rasakan kehilangan tidak bisa menuntut ilmu setelah Allah berikan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Saya nasihatkan diri saya dan teman-teman, aktivitas menuntut ilmu, aktivitas mengamalkan ilmu itu adalah aktivitas harian kita. Karena kita tahu, sebagaimana Syekh Muqbil, sebagaimana Syekh Utsaimin, sebagaimana Syekh bin Bas, rahimahumullahu jami'an, waktu-waktu mereka dihabiskan untuk menuntut ilmu, waktu-waktu mereka dihabiskan untuk mengajar, untuk berfatwa, Masya Allah, subhanallah. Dan tidak ada orang yang menuntut ilmu di dunia ini, kemudian kehidupannya ditelantarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada setiap diri kita yang benar-benar jujur kepada Allah, menuntut ilmu karena mengharapkan ridha Allah, Allah akan angkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, subhanallah. Ini sekelumit ya tentang semangatnya beliau, Masya Allah, Syekh Muqbil rahimahullah, yang mana beliau sangat-sangat cinta dengan ilmu. Ya. Beliau juga terkenal sebagai orang yang dermawan, jadi beliau itu biasa senang untuk mengundang para murid-murid beliau, ya, orang-orang yang belajar menuntut ilmu untuk diajak makan. Masya Allah. Jadi memang ini kebiasaan bukan hanya dimiliki oleh para syekh, bahkan oleh orang Badui sekalipun. Ya, orang Badui itu orang-orang pedalaman, orang Yaman. Itu mereka senang sekali yang namanya undang tamu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita itu disuruh makan, ya. Bahkan kalau saya lihat mereka itu ketika mengundang anak-anak pelajar ke sana itu mata mereka itu berbinar, Masya Allah. Jadi memang gembira gitu ya, gembira, senang ketika kedatangan tamu, dan mereka bahkan rebutan ya. Saya masih ingat betul waktu hari Jumat, biasanya tuh mereka sampai bilang ke pelajar-pelajar Indonesia biasanya ya, nanti kamu ma'zum ya di tempat kami, kamu diundang makan ya. Kalau misalnya kita sampai mengatakan saya sudah diundang makan oleh fulan karena sudah lebih dulu mengundang saya, maka saya lihat dari raut muka orang yang mengundang kami itu rasa sedihnya luar biasa, Masya Allah. Jadi ya teman-teman, Masya Allah, kalau di tempat kita kan terkadang memberikan makan, mengundang orang-orang untuk makan ke rumah itu sebuah hal yang belum terbiasa ya. Tapi kalau di negeri Yaman itu Masya Allah adalah sebuah hal yang luar biasa. Mereka sangat-sangat bahagia manakala bisa mengundang tamu untuk makan di rumahnya. Masya Allah, subhanallah. Dan subhanallah, beliau Syekh Muqbil rahimahullah menganggap murid-murid beliau dari berbagai penjuru dunia itu seperti anak-anak beliau. Masya Allah. Bahkan pernah beliau itu mengatakan, saya tidak membeli baju Aid, maksudnya tidak membeli baju untuk lebaran itu untuk menjaga perasaan murid-murid saya yang mungkin datang dari sebuah negeri dan tidak punya untuk membeli baju gitu ya, Masya Allah. Karena memang kondisinya ya teman-teman, yang namanya para thalabul ilmi itu, kita kalau harus memilih dulu waktu kita masih belajar di Yaman itu, kalau harus memilih di depan kita mau beli baju atau mau beli kitab, yang kami pilih itu beli kitab. Karena kalau baju pasti kita akan tinggalkan, tidak akan kita bawa ke negeri kita Indonesia. Tapi kalau kitab kita akan bawa, dan itu akan bermanfaat. Sehingga untuk menjaga perasaan murid-murid beliau, ya beliau itu, kata Syekh Muqbil, saya lebih memilih untuk tidak membeli baju pada hari lebaran. Masya Allah, Masya Allah. Jadi luar biasa ya teman-teman, akhlak para ulama yang bisa kita teladani dari mereka ya, Masya Allah. Bahkan ya Masya Allah, beliau, ya semoga kita bisa menadani sifat-sifat beliau. Syekh Muqbil rahimahullah, beliau itu orang yang sangat-sangat tawadhu. Dipanggil oleh anak-anak kecil ya, dalam keadaan beliau berjalan, beliau berhenti, mengajak bicara, kemudian nanyakan kepada mereka apa yang kalian inginkan. Masya Allah. Bahkan ketika beliau sedang mengajar di sebuah kursi yang beliau biasa pakai untuk mengajar, ada anak kecil, beliau berhenti mengajar. Masya Allah, Masya Allah. Dan pernah suatu hari ada anak kecil yang membaca ya, ingin membaca satu hadis ya dengan pengeras suara. Masya Allah. Maka Syekh Muqbil pun mengangkat anak kecil ini dan memerintahkan ya anak kecil ini untuk membacakan satu hadis. Subhanallah, itulah anak kecil tuh fitrah. Saya masih ingat betul ketika kapan hari ya, saya ngajar di Masjid Al-Hidayah.
Ketika saya sedang mengajar, datang anak kecil tuh ya. Tiba-tiba anak kecil itu berhenti, kemudian saya tanya ada apa? Dia bilang mau pakai mikrofon, mau mengumumkan katanya kakak saya hilang gitu ya. Masya Allah. Saya sudah pakai aja. Masya Allah itu anak kecil. Jadi teman-teman kalau besok nih ya, kita sedang mengajar dan kita sedang pakai pengeras suara, tiba-tiba ada datang tuh anak kecil, kita berhenti sejenak, biarkan dia menikmati memakai pengeras suara. Kita sambil mendoakan, ya Allah, semoga anak kecil ini kelak Engkau jadikan sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahlul ilm. Masya Allah, dia sudah diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berani berbicara di depan umum. Masya Allah. Jadi subhanallah teman-teman, jangan pernah kita meremehkan anak kecil. Karena bisa jadi anak kecil itu, Bu, kalau benar-benar kita hormati, ya kita muliakan, maka bisa jadi mereka kelak akan menjadi seorang ulama. Saya masih ingat juga dengan murid Syekh Muqbil, ya, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi, hafidhahullah ta'ala. Beliau masih hidup sampai sekarang, teman-teman. Beliau saat ini hidup di Mesir. Beliau ketika belajar di tempatnya Syekh Muqbil, beliau sangat suka mengajar anak-anak kecil. Lihat anak-anak kecil lagi. Sampai-sampai teman-teman beliau, teman-temannya Syekh Mustafa Al-Adawi, itu mengatakan kepada Syekh Mustafa Al-Adawi, wahai Mustafa, ya waktu itu kan belum jadi syekh beliau, kamu itu kayak kurang kerjaan. Ini di sini banyak ini para thalabul ilmi dari berbagai negara, dari seluruh penjuru dunia ada di sini. Mbok yo kamu tuh ngajar orang besar gitu ya. Ngapain kamu ngurusin anak kecil? Kata Syekh Mustafa, bisa jadi ketika saya mengajari anak-anak kecil, Allah berikan keberkahan terhadap ilmu. Dan subhanallah teman-teman, ternyata Allah ijabah doanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ya, monggo di video di YouTube. Beliau saat ini menjadi seorang ulama yang sangat-sangat disegani. Beliau menjadi rujukan bagi umat, meminta fatwa kepada beliau. Masya Allah, Allah angkat derajatnya. Karena Masya Allah, beliau sangat-sangat memperhatikan anak-anak kecil. Masya Allah. Jadi, yang namanya jadi pengajar Al-Quran, yang namanya jadi pengajar ilmu, itu kalaupun yang diajar itu adalah anak-anak kecil, tidak masalah. Tidak masalah. Justru itu merupakan pondasi yang bisa kita berikan, ya, pondasi yang melekat di dalam hati anak-anak kecil, dan kita bisa berikan sebanyak-banyaknya ilmu kepada mereka. Karena pastinya apa yang mereka dengar itu akan menancap kuat di dalam ingatan mereka. Masya Allah. Kemudian teman-teman, di antara sifat tawadhu'nya Syekh Muqbil rahimahullah, nanti insya Allah ada kaitannya dengan Ummu Abdillah ini, dengan putri beliau. Kita lihat dulu siapa sosok ayah di belakang Ummu Abdillah ini. Beliau, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, beliau juga seorang yang memiliki tawadhu. Pernah suatu hari ada orang awam, ya bukan orang penuntut ilmu, mendatangi beliau. Dan orang yang bukan menuntut ilmu ini meminta beliau untuk duduk bersama beliau, mengajarkan sesuatu yang ingin mereka tanyakan, ya Masya Allah. Dan beliau duduk, kemudian beliau berikan waktu kepada orang-orang yang datang dari kampung itu, Masya Allah. Dan ini merupakan sebuah sifat yang menunjukkan beliau itu tidak sombong, Masya Allah. Jadi ada kalanya ya teman-teman, subhanallah, kita itu terkadang ketika kita sudah mengajar gitu ya, terus tiba-tiba datang tuh orang, apalagi kalau para ibu-ibu, para wanita itu biasanya ya, sepengetahuan anak, itu biasanya kalau datang tuh bukan hanya untuk meminta nasihat, tapi lebih dari itu untuk curhat biasanya. Tidak apa-apa, kalau memang kita ada waktu ya kita berikan waktu, ya Masya Allah. Karena itu termasuk dari akhlak yang mulia. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara kisah ya sedikit tentang Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, beliau pernah juga beliau sakit ya sebelum meninggal dunia. Kemudian beliau wafat rahimahullahu ta'ala ya. Dan beliau ya Masya Allah meninggal dalam keadaan orang-orang yang menyaksikan jenazahnya meninggal dalam keadaan tersenyum, ya Masya Allah. Masya Allah. Jadi di wajahnya tuh tersungging senyum, ya Masya Allah. Dan yang paling penting teman-teman, kita tidak akan pernah tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Dan kita tidak akan pernah tahu dalam keadaan apa Allah mencabut nyawa kita. Maka nasihat diri saya, terutama kepada diri saya dan teman-teman, habiskan waktu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga ketika kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu maut datang, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semuanya. Baik, rahimahullahu rahmatan wasi'an Syekh Muqbil bin Hadi. Semoga kelak kita bisa berjumpa dengan beliau nanti di akhirat, ya. Semoga Allah meridhai beliau. Semoga Allah memberikan
barakah kepada ilmu-ilmu beliau, ya Masya Allah, karena subhanallah beliau juga seorang yang sangat suka dalam menulis, ya Masya Allah. Di antara tulisan-tulisan atau karya-karya tulis beliau itu sangat banyak sekali, ya teman-teman. Boleh nanti teman-teman baca kapan-kapan ya kitab-kitab beliau, Masya Allah. Ada kitab yang bagus, ya Masya Allah, ini luar biasa, menandakan kecerdasan yang sangat luar biasa dari beliau. Kalau orang Jogja boleh ke tempat kami, ada kitabnya, kitab bahasa Arab ya. Itu kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Ya Masya Allah, jadi ini beliau mengumpulkan lagi hadis-hadis sahih ya, yang mana tidak ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya Masya Allah. Ada juga beliau memang ahlul hadis, jadi karya-karya ilmiahnya itu banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah hadis ya. Ada juga yang tidak berhubungan dengan masalah hadis ya, di antaranya beliau membuat kitab Qam'ul Mu'anid wa Jarhul Hasid, yaitu juga sama di antara kitab beliau, atau Tuhfatus Sabir Rabbani ya, ini juga kitab beliau, ya Masya Allah, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau.